Kajian kita sudah masuk pada fase makro-mikro, kajian yang cukup sulit untuk dicerna. Karena di sini kita berhadapan dengan beberapa perumpamaan, beberapa kiasan yang maknanya berlapis. Satu kata mengandung makna yang berbeda. Satu ayat yang ditunjukkan bisa disebutkan dalam beberapa kata dalam Al-Quran. Seperti yang kita singgung-singgung kemarin tentang langit dan bumi. Ini akan kita ulang kembali ini. Seluruh tubuh bermakna bumi secara keseluruhan. Seluruh tubuh bermakna bumi. Nah, bumi bermakna alam nyata. Jadi, bumi kalau bermakna alam nyata, maka seluruh alam semesta, berita yang kita lihat itu bermakna bumi. Bermakna bumi juga. Maka seluruh alam nyata. Isinya ya yang paling dekat dalam peristiwa ini bermakna lagi yang tidak kelihatan di balik yang nyata ini bermakna lagi, yang tidak kelihatan di balik yang kita lihat di alam semesta itu bermakna lagi. Langit tidak sekedar langit yang kita lihat ini yang di atas, bukan, ini bisa bermakna bumi semua yang di atas, termasuk Pluto. Ada orang bertanya, siapa, bagaimana dengan apa? Dengan penduduk Pluto? Oh, ya langit atau bumi ya? Juga teman cerdas. Bagus kalau cerdas. Atau jangan kasih kepala. Cerdas harus kasih kepala. Dia bermakna lagi. Jadi kalau dikatakan 7 langit, perhatikan 7 penciptaan langit, berarti kalau dikatakan 7 penciptaan langit pada waktu itu adalah yang paling dekat dengan bumi. Mana Bapak? Oh, masih di perjalanan. Tidak pisah rumah. Bawa mobil nih. Tidak pisah rumah ini Bapak. Lagi pisah rumah. Jadi kalau dikatakan 7 langit, berarti langit yang dimaksud itu adalah pada penyempurnaan jiwa. Ya, penyempurnaan jiwa. Kan ada tubuh. Ini tidak bisa dikatakan 7 langit ya. Ya. Jadi kalau bilang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, berarti 7 lapis bumi yang disebutkan adalah fase jiwa atau fase musa. Ini ya, Pak. Ya, kan ada tubuh. Ya. Kenapa di unsur langit itu disimbolkan dengan apa ini? Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Satu alam ya, dengan alam langit. Dikatakan dengan langit. Ini yang bermakna patung. Patung. Jadi kalau menyembah patung, ini yang dia maksud. Dia melihat dirinya itu adalah nyata lahiriah. Dia melihat sebagai sosok fisik. Contoh ayat ini kita lihat surat 67 ayat 3. 67 ayat 3. Dia menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, ada dalam melihat sesuatu yang cacat. Ya. Kalau dikatakan 7 langit, berarti dia maksud dari lepas dari bumi, dari dulu. 7
langit. Tujuh langit berlapis-lapis, kamu tidak akan melihat padanya sesuatu yang cacat, tapi yang tidak seimbang. Ketika bahasa Allah kutiupkan rohku kepada jasad, roh itu mengalami penyempurnaan jiwa. Jadi dia akan mau mendekati alam nyata, akhirnya dia melakukan penetrasi. Tidak serta-merta ditiupkan masuk roh seperti itu kemudian langsung hidup, dia mengalami penyesuaian, ya, penetrasi, disesuaikan dengan jadi jiwa adalah penghubung antara unsur langit dengan unsur bumi. Jadi kalau di dalam ayat kita temukan penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya, yang dimaksud di antara keduanya itu adalah kondisi manusia dalam kondisi jiwa atau alam jin. Jiwa atau alam jin. Maka yang dimaksud lagi itu adalah unsur ini, unsur ruh. Bumi unsur tubuh. Bisa makanya harus rajin baca itu kalau ngambang itu tidak ada yang kita baca, hanya begitu unsur langit begini. Sekali baca baru aku masuk ini kira-kira. Ini termasuk makhluk antara langit dan bumi. Jadi dia bermakna unsur langit bisa dikatakan penciptaan langit dan bumi, berarti ini yang dia maksud. Langit dan bumi kenapa disebut saja langit? Karena dia sudah mencakup unsur jiwanya, unsur ruh dan unsur rahasianya. Jadi dia sekali dengan bintang, bulan dan matahari. Tapi kami sebut penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti dia khususkan ini jiwa, menyebutkan di antara keduanya. Langit sudah termasuk unsur ruh. Ada satu yang tidak disebut manusianya sebagai unsur. Sama dengan Allah menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sama sudah bilang Allah menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung. Gunung-gunung yang dimaksud adalah di antara keduanya. Ya, gunung-gunung. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Ini gunung-gunung di antara keduanya, antara langit dan bumi, gunung-gunung ini. Ya, maksudnya langit, bumi dan gunung-gunung, hingga menempatkan tempat bahwa ternyata posisi jiwa, posisi ini adalah pada alam gunung-gunung, daerah gunung. Ini satu rangkaian perumpamaan. Perumpamaan yang maksudnya berlapis, ya, harus cermat, jangan kaku ya, jangan kaku. Siapa tahu kita bilang ini ada pertentangan, boleh jadi sebenarnya kita belum memahami secara pas ya, pas